Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Lira Medica, dan kali ini saya bersama dengan Dr. Tommy, dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica, yang akan membahas tentang seputar HIV/AIDS. Nah, mungkin sahabat Lira semuanya nih yang penasaran mengenai apa sih sebenarnya HIV/AIDS, terus bagaimana gejala dan penyebab dari HIV/AIDS tersebut. Nanti hari ini kita akan bahas sama-sama bersama dengan Dr. Tommy yang sudah hadir pada episode kali ini. Oke, kita langsung saja menyapa Dr. Tommy yang sudah hadir. Selamat siang, dokter, apa kabar? Siang, alhamdulillah sehat. Sehat ya, dok ya? Dok, kita kali ini akan membahas seputar HIV/AIDS. Mungkin sahabat Lira semuanya dan saya sendiri mengenal apa sih sebenarnya HIV/AIDS itu ya, dok ya. Tapi secara medis ataupun secara general, kita belum tahu nih pengertian dari HIV/AIDS itu apa. Nah, dok, boleh nggak dijelaskan dulu ke sahabat Lira semuanya sebenarnya untuk HIV/AIDS itu apa sih, dok? Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. HIV/AIDS itu sebenarnya ada dua kata. HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, berarti virus HIV-nya itu. Kalau AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, berarti kumpulan gejala yang ditimbulkan oleh infeksi virus HIV tersebut pada tubuh manusia. Nah, kalaupun secara apa penyebab, dok? Biasanya kan kalau misalnya penyebab HIV sendiri itu kan katanya ada yang berhubungan seksualnya yang salah atau gimana, dok? Jadi penyebab HIV ini kembali berarti ke cara penularan. Penularan HIV ini sebenarnya banyak masyarakat yang banyak belum tahu lah. Iya, belum teredukasi ya, dok. Banyak banget. 4 sebenarnya dasarnya. Satu, karena darah, baik itu transfusi, dari suntikan, dari luka, ataupun apapun yang berhubungan dengan darah. Yang kedua adalah itu biasanya dengan hubungan seksual. Hubungan seksualnya seperti apa? Yaitu kalau laki-laki biasanya cairan pelumas laki-laki, bukan sperma. Makanya kalau seandainya salah satu pasangan HIV, pasangan tersebut adalah HIV positif gitu ya, dianjurkan yang sah, tentu pasangan yang sah. Itu biasanya kita kalau berhubungan boleh. Kadang kan orang mikirnya HIV bisa berhubungan intim atau enggak suami istri. Iya. Boleh, syaratnya itu harus pakai kondom atau menggunakan kondom awal sebelum berhubungan. Karena pelumasnya ini keluar saat awal, saat istilahnya salah satu pasangan yang dalam tanda kutip udah terangsang, bukan sperma atau air mani laki-laki. Yang kedua, yang ketiga itu pelumas perempuan juga. Pelumas perempuan berarti terproduksi di awal kalau dia udah terangsang. Yang terakhir adalah air susu ibu. Itu ngaruh, dok? Memang 4 penularan HIV itu hanya karena itu doang. Tidak lebih dari itu. Cuma di masyarakat kalau atau di lingkungan kita nggak usah jauh. Kalau seandainya kita tahu nih salah satu teman kita atau tetangga kita HIV, pasti kita udah menghindar aja. Betul. Padahal kita harus tahu dasar empatnya. Atau kalau kita bersentuhan pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mohon maaf kalau pasangan yang sah pun ciuman pun nggak ada masalah, nggak akan menularkan kalau hanya sekedar ciuman. Kecuali hubungan suami istri. Nah, anjurannya pakai kondom. Jadi memang untuk penularan sendiri itu ada 4 ya, dok ya? 4. Dan biasanya sih stigma masyarakat tuh yang, wah itu orang itu kena HIV, kita jauhkan. Padahal juga sebenarnya, kalaupun kita tahu nih 4 dari cara penularannya itu sebenarnya kalau untuk ya sekedar ciuman pun tidak menularkan, dok ya? Jadi di HIV, kita tenaga medis ataupun medis didukung oleh pemerintah, kita punya moto begini, 2030 Indonesia harus atau wajib bebas HIV. Karena apa? Sedangkan Thailand saja yang notabene kita tahu sendiri, yang ceweknya itu laki-laki, yang tingkat hubungan seksnya dalam, mohon maaf, sangat bebas, tapi 0% kasus HIV. Betul. Kenapa bisa? Kita yang tidak seperti itu kok malah lemahnya. Jawa Barat itu terakhir data yang saya dapat sih 2016. 5 besar di Indonesia yang tertinggi kasus HIV. 5 besar di Indonesia. Jawa Barat itu. Jawa Barat. Wow. Jadi 2030 bebas HIV. Kita ada namanya 3-0 istilahnya di HIV itu. 3-0 ini apa? Satu, tidak adanya kasus baru. Mata rantai pembukaan mata rantai baru. Dengan apa caranya? Kita biasanya screening di ibu hamil. Terutama di trimester pertama. Kita cek tuh rapid
HIV biasanya. Satu, yang kedua 3-0-nya yang kedua, tidak adanya kematian karena HIV. Yang ketiga nih yang paling penting, karena yang ketiga ini mendukung yang dua tersebut, stigma dan diskriminasi. Betul. Itu yang paling susah, dan kita nggak bisa pungkirin, kita tenaga medis pun, tenaga kesehatan pun, diskriminasi terhadap pasien HIV pun tinggi. Lihat, tahu nih pasien HIV, pasti kita secara tidak langsung menjauh, betul. Padahal nggak ada hubungan. Betul, tadi buktinya 4, penularannya hanya 4 itu, tidak akan lebih dari itu. Hanya itu. Hanya 4 ya dok? Mau menyentuh, mau apapun nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pun nggak ada masalah. Satu piring itu, satu gelas pun nggak ada masalah. Saking apanya, ciuman gitu misalnya. Bukan berarti saya nyuruh ciuman. Iya, kasarnya ciuman lah gitu ya. Pun nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena diskriminasi itu, nggak usah lah orang kita saja misalnya penderita HIV. Ada orang mengucilkan kita, otomatis gimana kita mau berobat? Betul. Dan memeriksakan diri nggak akan minder ya dok. Jadi dengan begitu, tidak kita memeriksakan diri, kita di rumah, ya kita nular-nularin lah jadinya. Dan sebenarnya sakit HIV ini dalam tanda kutip sopan. Orang yang menderita HIV ini sopan. Kenapa? Kalau orang, contoh di kereta api lah yang banyak umatnya. Kalau orang TB baru, kalau batuk mah nggak ada yang minta izin, batuk-batuk aja, udah nularin dah. Kalau TB baru kan droplet, nularin. Kalau HIV harus minta izin dulu, kan berhubungan. Betul. Nggak minta izin, tanda kutip. Masih lebih bagus. Satu, yang kedua, kalau ditarik data, lebih mematikan HIV atau DBD? Kita lihat data, DBD lebih banyak yang matikan. TB baru lebih banyak matikan, COVID lebih lagi sekarang daripada HIV. HIV ini hanya sebenarnya penyakit yang menekan sistem imun manusia. Dia hanya menumpang. Jadi kalau contoh penyakit yang menekan sistem imun seperti lupus, seperti TB baru kan menekan sistem imun. Nah, HIV yang nyantol di situ. Sebenarnya yang punya sistem imun turun, yang rendah, HIV bisa kena. Nah dok, tadi ada nih singgungan kalau misalkan dari keempat gejala ini kan yang terakhir itu adalah RSU ibu. Nah itu gimana dok bayinya dok? Apakah nanti akan otomatis tertular atau gimana dok? Nah, jadi ada 3 kalau dari Persatuan Dokter Anak Indonesia. Menurut data, kalau ibu yang positif HIV sebenarnya tidak dianjurin untuk mengasikan. Menyusui, karena menularkan sekitar 15%. Ini data yang saya bicarain. Tapi kalau tidak mengasikan, tidak air susu ibunya, 0% untuk menularkan ke si bayi tadi. Tapi kalau dia ASI, terus dia tambah formula, persentase menularkan lebih gede, 24%. Ini data ya, yang saya ceritakan. Itu. Jadi, kalau mau aman, tidak di ASI sekalian. Langsung aja formula gitu ya dok ya? Formula. Jadi kan nggak ada, kan dari ASI tadi. Cuma dengan syarat, si ibu yang positif HIV ini dari trimester pertama sudah ketahuan dia HIV positif dan kita terapi. Kalau nggak terapi kan sama aja. Betul. Satu, yang kedua, sebelum usia 18 bulan bayi tersebut pasti dia positif karena dia membawa antibodi ibunya. Betul. Kalau makanya kita di IDAI periksa bayi itu atau anak pasti di atas umur 18 bulan mau cek HIV. Atau boleh di bawah 18 bulan dengan pemeriksaan kalau sekarang namanya PCR RNA HIV. Itu baru. Ada juga dok untuk PCR. Ada 3 sebenarnya pemeriksaan HIV. Rapid testnya ada CD4 namanya, ada PCR RNA HIV namanya. Baik. Siap. Nah jadi nanti juga sahabat Tira semuanya yang belum teredukasi ya dok ya, apalagi yang memang sudah tahu nih bahwa positif HIV terus juga sedang menyusui, itu segera untuk konsultasikan gimana baiknya ya dok, biasanya gitu dok. Nah dok, kita berbicara mengenai gejala awal dari ketika seseorang terkena HIV itu biasanya apa yang dirasakan dok? Gejala awal sih kalau HIV itu kalau masih dalam fase HIV dia belum menimbulkan gejala. Tapi kalau udah AIDS namanya tadi, biasanya itu paling cepat 5 tahun sampai 15 tahun. Itu baru menimbulkan gejala. Kalau misalnya untuk HIV-nya enggak? Enggak. Di fase HIV enggak? Berarti 6 minggu mulainya. Kalau kurang dari 6 minggu kita periksa apapun pasti dia negatif jadi. Tapi setelah 6 minggu setelah kontak dengan pasien yang positif HIV. 6 minggu itu namanya
jeda jendela, window period kalau bahasa kaminya. Window periodnya itu 6 minggu setelah kontak, paling cepat kalau mau periksa. Karena sebelum itu pasti negatif hasilnya. Kalau dengan rapid test HIV. Setelah itu. Dan sampai 5 tahun itu biasanya belum ada gejala. Belum ada gejala juga? Belum. Setelah 5 tahun biasanya udah mulai tuh. Seperti contohnya ada mencret kadang, tapi itu kembali ke tubuh masing-masing pasien ya. Ada mencret, ada demam, ada yang istilahnya sakit herpes yang berulang, udah diobatin lagi kambuh lagi. Diobatin sembuh, kambuh lagi, rekuren namanya. Dalam sebulan tuh beberapa kali kambuh. Kalau mencret itu biasa sampai 2 minggu, 3 minggu nggak sembuh-sembuh biasanya, penurunan berat badan biasanya gitu. Udah mulai kelihatan lah ya dari fisik ya dok ya? Ya kelihatan. Yang lidahnya kayak putih-putih itu kandidiasis oral kalau bahasa medis. Jadi kalau misalkan udah didiagnosa HIV itu belum kelihatan ya, tapi kalau misalkan setelah beberapa minggu itu dengan rapid. Tapi kalau secara klinis biasanya menimbulkan gejala itu 5 tahun paling cepat. Menurut teorinya begitu. Iya, jadi kalaupun ngerasa saya baik-baik aja nih gitu ya, padahal di dalamnya kan kita nggak tahu ya dok. Makanya HIV ini sebenarnya penanganannya konsultasi gitu. Betul. Penjajakan. Jadi kadang ada pasien yang terbuka, ada yang enggak sebenarnya. Tapi biasanya mereka itu yang pelaku dalam tanda kutip itu pasti mereka tahu dia kontak dengan pasti pasangan yang positif atau enggak dia. Kayak sebelumnya saya ini di Bogor. Di Bogor itu Pemkotnya kalau saya nggak salah buat Perda nomor 4 tahun 2016 bahwasan catin itu wajib periksa HIV. Dalam artian begini, dibuat itu regulasi bukan untuk misalnya positif nggak jadi nikah, tetap nikah, cuma antisipasi pakai kondom. Betul. Tetap nikah. Saya nggak tahu nih Karawang, karena saya udah lama menggunakan program HIV terakhir di Bogor. Itu sih, itu kebijakan pemerintah. Bentuk nyatanya itu untuk mencegah HIV yang 2030 itu dia harus 0. Pemerintah dukungnya penuh, terutama pemerintah pusat, Menteri Kesehatan dalam hal ini. Yang penting terbuka aja dok ya, transparansi lah kayak gitu ya dok ya. Nah, Dokter Tommy, jadi kalau misalnya untuk penyakit HIV sendiri nih, terus tiba-tiba nih mungkin sahabat Ira atau tetangganya ada nih yang HIV dok gitu, terus harus dibawa kemana sih dok gitu? Spesialis apa yang memang bergerak di bidang itu gitu, ataukah penyakit dalam kah atau apa dok biasanya? Sebenarnya sih kalau kita kan istilahnya tenaga medis, ada yang khususnya yang megang program HIV sebenarnya. Ada latar belakangnya dokter penyakit dalam, ada dokter umum sebenarnya. Tapi saya kurang tahu sih. Kalau di Bogor kita seluruh puskesmas itu bisa rapid test HIV dan bisa ada obatnya. Terjawab tuh berarti. Ada obatnya, ARV namanya, antiretroviral virus. Semua puskesmas di Bogor itu ada. Dan rumah sakit saya lupa ada 6 kalau nggak salah. Salah satu rumah sakit saya sebelum. Itu. Tapi kalau di Karawang, ke situ biasanya datang harus ke layanan itu. Karena kalau nggak pasti dirujuk ke layanan yang tersebut. Kayak kita nih, kan kerjasama MOU-nya sama RSUD. Betul. Kesana pasti untuk ARV-nya kan nggak ada di kita. Iya betul. Siap dok. Jadi kalaupun udah kerasa nih, udah tahu deh gitu ya, udah positif, udahlah segera aja dok konsultasikan dok ya gitu ya dok. Segera dan rapid juga ya dok. Nah dok tadi juga sempat dibahas nih, kan kita tahu nih bahwa untuk HIV ini dulu kan katanya nggak ada obatnya, berarti udah ada ya dok sekarang ya? Dari dulu yang saya tahu sih dari tahun 90 pun udah ada. Cuma kemarin waktu tahun 90-an itu masih berbayar. Dan satu kali tebus obat untuk sebulan itu bisa jutaan. Satu macam obat. 3 macam. Harus kombinasi dulu. Tapi dari berjalannya waktu, makanya tadi saya bilang pemerintah betul-betul serius mencapai 2030. Jadi obat HIV, tes HIV itu sebenarnya gratis sekarang udah. Gratis semua, free. Jadi obatnya ada. Cuma pengobatannya itu seumur hidup karena sifatnya pengobatan HIV ini adalah metodenya melemahkan virusnya, bukan membunuh. Karena kalau membunuh virusnya, membunuh hilangnya. Orangnya jadi meninggal baru habis aja. Jadi bukan membunuh tapi melemahkan dok? Melemahkan. Sebenarnya. Melumpuhkan. Nah dok, kalau kita nih berbicara mengenai pengobatan yang dilakukan biasanya, itu berapa lama dok? Kan ataukah ada, kan biasanya suka saya dengar tuh ada rehabilitasi lah untuk HIV gitu dok. Itu berapa lama? Pengobatan HIV seumur hidup. Seumur hidup. Wow. Dengan syarat harus ada namanya screening pemeriksaan CD4. Udah nggak mau lagi nih rapid test. Karena kan kita udah dalam tahap pengobatan. Tahap pengobatan kita harus ada CD4.
CD4-nya berapa, biasanya itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali tergantung dokternya mintanya seperti apa berdasarkan klinis pasien pada saat konsul sama dia. Biasanya pasien itu datang ke dokter yang sama, tidak akan bertukar dokter karena nggak sembarangan juga kan obatnya itu dapat. Terus kalau namanya tadi PCR RNA HIV diperiksa setahun sekali untuk kita melihat jumlah virus yang terdapat pada pasien tersebut. Untuk apa tujuannya? Tujuannya sebenarnya untuk melihat nih kepatuhan pasien minum obatnya seperti apa, patuh atau enggak. Kadang kita di lapangan, pasien bilang minum dok, minum. Padahal nyatanya di viral load-nya atau di PCR-nya jelas meningkat virusnya, malah makin banyak, berarti pasti nggak benar minum obat. Oh, jadi untuk virusnya sendiri bisa jadi banyak dok? Pasti. Dan bisa resisten. Kalau udah resisten, obat itu nggak mau lagi. Biasanya kita pakai lini pertama yang tiga macam itu. Lini pertama obatnya. Oke. Ternyata menarik tapi berbahaya dok ya. Jadi itu kayak semacam penyakit ini kan kalau misalnya biasanya kan ada yang gejala awal lah, gitu, ternyata enggak juga gitu. Terus juga sebenarnya kalaupun kita tidak konsisten secara pengobatan juga akan banyak virusnya kayak gitu dok ya. Nah dok, terakhir nih dok, pertanyaan. Gimana cara mencegah agar kita tidak terkena HIV/AIDS, dok? Kembali lagi ke 4 hal penularannya tadi, tetap kembali. Jadi jangan pakai sembarangan suntik yang berhubungan dengan darah-darah lah, harus hati-hati. Tapi kan sekarang udah maju kayak transfusi darah kan di laboratorium, udah ada pemeriksaan screeningnya. Kalau ada terdeteksi HIV, pasti kan nggak dilayak pakai itu darahnya. Terus kita terutama yang paling berisiko nih tenaga medis. Karena kan kita berurusan dengan jarum semua. Betul. Misalnya nih kita kan nggak tahu nih pasien, misalnya kecelakaan lah, atau di jalan. Kecelakaan nih pasien masih berdarah misalnya. Dipegang lah, iya. Pegang, kita kan nggak tahu dia HIV atau enggak. Iya betul. Jelas tolong dulu katanya. Tolong rupanya HIV. Kita ada pula goresan darah misal. Udah kontak. Udah. Kalau tidak ada goresan darah? Goresan darah nggak bisa. Dia tetap ada goresan. Masuk ke dalam gitu ya. Kalaupun memang nggak ada goresan tetap aman mungkin ya. Cuma kan kita takut juga ya. Iya. Tapi yang paling berisiko kalau saya bilang sih tenaga kesehatan. Pastikan karena kita berurusan dengan itu. Makanya sekarang itu regulasinya pemerintah sangat mendukung. Jadi apapun pasiennya kita. Tapi kalau sekarang sih kalau saya lihat fokusnya ya ibu hamil. Karena ibu hamil kan nanti untuk generasi baru. Betul. Kita fokus ke situ sama pasien-pasien TB paru. Karena pasien-pasien TB paru ini menurut penelitian kita 10 tahun terakhir emang paling banyak kalau pasien TB paru pasti dia HIV. Oh gitu dong. Gitu. Makanya screening karena kita kan bertahap karena kalau semua yang kita lakukan seluruh Indonesia 270 juta jiwa susah juga ya. Iya. Makanya kita fokus di situ dulu. Nah, atau plus pasien biasanya yang ada gejala atau kunci. Kalau kita bilang itu istilah kunci itu populasi kunci. Apa? Kunci. Siapa itu kunci? Itu waria. Pekerja seks. Pekerja seks pria. Yang ngapain sama-sama laki-laki kayak tadi kan. Terus biasanya orang tahanan biasanya. Orang tahanan itu kan istilahnya dalam tanda kutip agak kurang bersih. Betul. Nah, itu biasanya sipir-sipirnya kita kalau petugas HIV sering turutin biasanya tiap bulan. Tiap kota biasanya kalau memang ada fasilitas HIV, pelayanan HIV biasanya setiap bulan ke lapas itu pasti kita berkunjung untuk screening biasanya itu. Karena di situ paling banyak kita temukan kasus. Menurut pengalaman selama ini ya. Itu kunci. Bagi orang pemegang program HIV pasti kan tahu itu kunci. Tadi kunci itu populasi kunci. Jadi memang fokusnya di situ dulu ya dok ya. Baik. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya mengenai seputar HIV/AIDS dok. Dok, terakhir closing statement kepada sahabat Kira semuanya yang sedang menyaksikan tayangan berikut ini. Closing statement dari saya sebenarnya tadi yang saya bilang poin yang ketiga. Jangan, harapan saya dengan edukasi yang sedikit ini, jangan sampai kita timbulkan lagi diskriminasi dan stigma pada pasien-pasien yang HIV. Karena itu membuat mereka merasa dikucilkan dan mereka enggan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Baik itu untuk berobat ataupun screening. Karena dengan begitu, kita akan susah nantinya memutus mata rantai kasus baru. Karena keengganan ini,
mulai dari diri kita, terutama tenaga kesehatan ataupun masyarakat awam, jangan pernah lagi kita lakukan diskriminasi dan stigma pada pasien-pasien HIV kalau kita tahu bahwa mereka terdiagnosa dengan positif HIV. Dan satu terakhir, di Lira juga sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan untuk rapid test HIV dan mungkin screening awal lebih tepatnya. Dan bagi teman-teman atau masyarakat yang kalau mau memeriksakan diri untuk rapid test HIV bisa dilakukan di Lira Medica. Dan untuk pengobatan biasanya kita tidak lanjut, sudah ber-MOU dengan RSUD Karawang. Tapi awal bisa di Lira Medica. Terima kasih. Oke dokter, terima kasih. Baiknya kalaupun udah ada yang ngerasa tetangga ataupun siapapun yang HIV, baiknya dirangkul ya dok ya, jangan dijauhkan kayak gitu. Dr. Tommy, terima kasih atas waktunya mengenai pembahasan AIDS. Ini menarik dok, karena saya juga sebenarnya wawasan saya jadi terbuka nih. Jadi ternyata kalau pesan untuk HIV/AIDS ini awal-awal tuh nggak ada gejala gitu. Kalau misalkan untuk didiagnosa HIV aja. Nah kecuali kalau udah AIDS itu pun udah 5 tahun gitu dok ya. Biasanya paling cepat. Oke. Penelitian. Dr. Tommy, terima kasih. Sehat terus. Nanti kita akan bahas lagi nih dok untuk sesi selanjutnya nih. Jadi untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya seputar AIDS, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama Dr. Tommy di sesi selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk download aplikasi Rumah Sakit Lira Medica untuk sahabat Lira yang belum download aplikasinya, karena selain bisa appointment secara online, juga bisa cek jadwal dokter secara online di mana saja dan kapan saja. Dan untuk informasi terbaru, Rumah Sakit Lira Medica juga sudah bekerjasama dengan merchant-merchant pilihan di dalam aplikasi Rumah Sakit Lira Medica. Jadi tunjukkan langsung kartu pasien di rumah sakit di aplikasi Rumah Sakit Lira Medica. Nanti akan ada potongan harga ataupun diskon yang dengan merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, bersih, dan nyaman. Saya Abi beserta Dr. Tommy pamit undur diri. Sampai jumpa di bincang sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.